Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Dian Kumala Aziz dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Tujuan dari dibuatnya tugas ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kasus, yang hal ini dibimbing oleh Dokteranda Ibu Farida Ahriyani SPD MPD. Tujuan saya membuat podcast ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang apa sih itu COVID-19 dan menjelaskan peran konselor dalam mengurangi dampak stres serta penyebaran wabah ini. COVID-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas, ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Namun, beberapa corona bisa menyebabkan penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernapasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang pertama kali terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012. Yang kedua yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernapasan akut yang disebut SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Yang ketiga yaitu pneumonia dan yang keempat yaitu coronavirus disease atau COVID-19. Jadi, perlu teman-teman ketahui, kemunculan COVID-19 mulai terdeteksi pertama kali di negara Cina yaitu di kota Wuhan pada awal Desember 2019. Banyak negara yang sudah terjangkit virus COVID-19 ini, yaitu sebanyak 200 lebih negara di dunia. Salah satunya yaitu Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. Hingga sekarang, kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 3.842 kasus dan meninggal 327 kasus dan yang sembuh 330 kasus. Tapi jangan panik, ada beberapa cara agar terhindar dari COVID-19. Yang pertama, selalu rajin mencuci tangan secara menyeluruh hingga siku selama 20 detik. Menyeluruh artinya mencuci tangan di telapak tangan, di sela-sela jari, dan juga di bawah kuku. Yang kedua, jangan menyentuh muka atau mengucek mata, apalagi tangan dalam keadaan kotor. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Yang ketiga, membersihkan perabotan rumah tangga, seperti kendaraan, gagang pintu, serta benda yang sering disentuh menggunakan disinfektan. Yang keempat, hindari berjabat tangan dalam bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau salam namaste untuk mengurangi penyebaran virus ini. Karena saat berjabat tangan akan dengan mudah mentransfer partikel virus. Yang kelima, menjaga kesehatan Anda dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan juga minum vitamin. Yang keenam, jaga jarak dengan mereka yang sedang sakit. Jarak yang dianjurkan yaitu 0,5 meter sampai 2 meter untuk tetap aman dari jangkauan partikel virus. Dan yang paling penting, stay at home. Tetap di rumah dapat membantu untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini, terlindungi, begitupun dengan orang sekitar. Nah, itulah tadi edukasi tentang langkah pencegahan fisik yang dapat dilakukan agar terhindar dari COVID-19. Jadi, teman-teman jangan khawatir, jangan sampai menyebabkan tekanan dan stres. Karena ketika kita ngerasain tekanan dan stres pada diri kita,
bisa menyebabkan imun pada tubuh kita akan menurun. Di dalam ilmu psikologis, ada yang disebut dengan psikomatis. Apa itu psikomatis? Psikomatis adalah suatu kondisi atau gangguan ketika pikiran mempengaruhi tubuh, hingga memicu munculnya keluhan fisik yang disebabkan maupun diperburuk oleh pengaruh faktor mental pada diri seseorang. Psikomatis biasanya berawal dari masalah psikologi seperti takut, stres, depresi, atau cemas. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu kita ketahui peran bimbingan konseling dalam masalah ini. Apakah kalian tahu bimbingan konseling itu apa dan fungsinya? Bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka membantu si konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan masalah yang dialaminya, yang keputusan akhir tetap ditentukan oleh si konseli sendiri. Adapun fungsi dari konselor dalam hal ini yaitu untuk memberikan bantuan seperti mencari hal-hal yang menyenangkan walaupun di rumah aja. Seperti banyak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah, tetapi gara-gara tekanan yang dirasakan sehingga orang-orang merasakan pergerakannya terbatasi. Disinilah peran penting konselor dalam menangani hal seperti ini, di mana konselor bisa memberikan edukasi seperti tips, trik agar menikmati masa karantina saat di rumah saja, seperti mencari hobi yang baru, mengurangi mencari informasi yang tidak jelas sumbernya, dan juga mengenal pentingnya menjaga kesehatan mental dan tubuh. Oke teman-teman, saya akan memberikan satu contoh permainan yang dimainkan di rumah aja bersama keluarga dan dijamin akan seru. Permainannya yaitu werewolf. Selamat menyaksikan. Oke, kali ini gue mau ngajarin cara main sebuah permainan yang biasanya gue mainkan bersama teman-teman gue kalau lagi pada ngumpul. Banyak banget yang nanyain ke gue gimana caranya bermain permainan ini. Karena seringkali gue kasih lihat cuplikan-cuplikan pas kami lagi main. Nama permainannya adalah namanya werewolf. Ini kartunya. Mungkin kalian ada yang tahu nama lainnya tuh ada yang nyebut mafia atau di komputer tuh ada Town of Salem kalau nggak salah. Tapi biasanya kami nyebutnya main werewolf. Gua ceritain ya mainnya kayak gimana. Oke, jadi permainan werewolf ini adalah permainan role playing atau kita tuh punya peran. Perannya itu tergantung dari kartu apa yang kita dapat. Ya, jadi di kartu ini ada peran-peran yang kalau misalnya dikasih ke kita, nanti kita akan lihat dan itu peran kita untuk permainannya. Jadi ceritanya di sebuah desa itu ada penduduk desa dan di tengah-tengah penduduk desa itu ada manusia serigala atau werewolf. 1, 2, 3 pokoknya tergantung jumlah yang main. Semakin banyak yang main semakin banyak werewolfnya. Lalu mereka harus mencari cara untuk tahu werewolfnya siapa. Yang werewolf harus mencari cara untuk bisa memakan anggota desa setiap malamnya. Lebih gampangnya biasanya kalau gue mau ngajarin orang lebih gampangnya gue bikin simulasinya dulu untuk ceritanya yang bermain 5 orang. Kita coba ya. Jadi ini ada 5 orang. 5 orang ini akan bermain werewolf. Dan 1 orang yang akan jadi moderatornya. Pertama-tama moderator akan membagikan 5 buah kartu ke 5 orang itu. Kalau yang main cuma 5, biasanya perannya yang ada di kartu itu adalah villager, warga desa biasa, dia nggak punya kekuatan apa-apa. Lalu werewolf, ini yang jahatnya. Lalu ada seer, yaitu warga desa tapi punya kekuatannya dia bisa menerawang werewolfnya setiap malam. Oke, nanti gue akan jelaskan. Ini kita ngurut dulu aja. Jadi pertama-tama si moderator akan membagikan 5 kartu ini ke 5 orang pemain. Nggak ada yang saling tahu kartunya apa. Setelah 5 orang ini dapat kartu, mereka tutup mata. Seolah-olah malam hari telah tiba. Di pagi hari mereka membuka mata, lalu warga desa harus mencari tahu siapa werewolfnya.
Caranya bisa dengan dituduh, atau karena yang megang kartu ini jahat, bisa dengan ngelihat gerak-geriknya mencurigakan, dan lain-lainnya. Setelah berdebat selama 3 menit, mereka harus menentukan siapa di antara kelima orang yang mau mereka gantung atau mereka usir dari desa. Karena orang tersebut dicurigai jadi werewolf. Kalau udah ketemu satu orang, lalu dia keluar dari permainan. Kalau dia bukan werewolf, permainan berlanjut. Kalau werewolf ya karena werewolfnya cuma satu, yang warga desa menang. Anggap yang keluar bukan werewolf, maka permainan berlanjut. Nah, ketika malam hari, sisir itu bisa menerawang siapa di antara warga desa yang lagi tidur untuk ditunjuk dan dicurigai sebagai werewolf. Kalau misalnya ternyata yang ditunjuk itu werewolfnya, maka moderatornya akan ngasih tanda W, yaitu werewolf. Kalau yang diterawang itu warga desa biasa, maka moderator akan ngasih tanda V. Ketika malam, werewolf juga dibangunkan, lalu werewolf harus nunjuk siapa yang mau dia makan. Pokoknya untuk alasan apapun, werewolf harus secara strategis makan orang yang mungkin mengancam dia. Werewolf udah nunjuk satu orang, lalu dia tutup mata lagi, maka pagi telah tiba, lalu moderator akan cerita. Kemarin malam ada werewolf datang ke desa kita, lalu dia telah memakan satu orang yaitu si ini. Yang dimakan lalu keluar dari desa dan permainan terus berlanjut. Permainan terus berlanjut sampai akhirnya warga desa berhasil untuk membunuh atau mengusir werewolfnya sampai orang ini ketahuan. Atau sampai akhirnya si werewolf makan semua warga desa. Jadi permainannya secara sederhana untuk 5 orang tuh kayak gitu. Namun biasanya gue kalau main itu sekitar 15-20 orang. Jadi kartunya banyak banget. Kalau main sebanyak itu, werewolfnya biasanya 2-3 dan mereka saling kenal satu sama lain. Jadi ini serunya permainannya ketika yang sedikit tapi jahat saling tahu, ngelawan yang baik tapi banyak tapi nggak saling tahu. Jadi gimana caranya si werewolf ini berkomplot dan memecah belah warga desa supaya ketika siang yang digantung atau yang diusir itu bukan orang jahat tapi malah orang baik. Dan warga desa harus berusaha untuk tahu mana sebenarnya orang jahat di antara mereka. Itu kira-kira video tutorialnya. Gue mau ngejelasin ada beberapa role lain yang biasa gue mainin juga. Disease ini kalau misalnya si werewolf makan si disease, maka werewolf puasa untuk makan 1 malam. Jadi dia orang baik tapi penyakitan. Lalu bodyguard ini dia bisa nunjuk satu orang untuk dia lindungi setiap malamnya. Jadi kalau misalnya itu dilindungi, maka kalau werewolf mau makan dia, werewolfnya nggak jadi makan karena dilindungi. Prince ini kalau siang hari dia nggak bisa digantung. Jadi kalau dia udah kalah voting, dia nggak bisa mati. Oke, itu aja kira-kira tutorial singkat banget soal main werewolf. Gue juga bermain werewolf sama temen-temen gue. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat, search aja videonya, yaitu main werewolf, ada di channel gue, di channel Raditya Dika. Itu ada beberapa game gue main werewolf sama teman-teman gue. Jadi kalau misalnya kalian lihat itu terus kalian bingung, lihat aja dulu video tutorial singkat ini. Kalau gue main sama teman-teman gue tuh role-nya banyak banget macam-macam, tapi sebelum main biasanya gue akan ngasih tahu dulu ke kamera atau teman gue akan ngasih tahu dulu ke kamera di game ini ada role apa aja. Itu aja. Selamat nonton. Ya, itulah tadi satu contoh permainan yang seru yang dimainkan di rumah aja. Dan tentunya masih banyak lagi permainan yang bisa dimainkan di rumah. Ya, itulah tadi edukasi tentang COVID-19. Dan tentunya bukan hanya konselor yang berperan penting dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini, tetapi kita semua. Jangan lupa stay at home.